Muslim. Bang, Ya. bagaimana Anda kok bisa masih Islam, Bang? Nah, kita masuk Islam karena keyakinan itu, Bang Edis, gitu. Bukan karena keyakinan, Bang, karena turunan. Keyakinan, keyakinan. Enggak mau Bang, tanya, aku mau tanya dulu. oke silakan, silakan. Enggak sama yang barusan itu kalau berdebat ya gantian gitu, Bang Edis, biar Sudah saya penontonnya kasih biar waktu tahu untuk gitu. gantian, Bang. Tetapi dianya tidak Ya, menunjukkan ayatnya. Gimana mau saya kasih dia bicara? Ayatnya dia tidak bisa tunjuk. kan sudah dibilangin HP-nya cuma satu kan gitu. Enggak yang biar yang dengerin itu biar enak gitu loh Bang Edis. Itu Apakah yang benar di dalam agama Islam itu biar dia mencuri, biar dia maling, berzina, masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah? kalau di ayat Al-Qur'an memang bener kayak gitu. Nah, itulah yang saya bilang, makanya Anda sudah waktunya meninggalkan Muhammad. Loh, bayangkan kalau itu dipelihara, koruptor-koruptor, pejabat-pejabat, anggota DPR, Ahmad Saroni dan lain sebagainya, kalau mereka muslim, kalau mereka mencuri uang rakyat, berarti masuk surga nggak? Masuk surga, yang Iya, penting iya, enggak. makanya bahaya. Makanya keadaan Indonesia dalam bahaya. Karena korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Ajaran macam apa itu? Ya kalau manusia kan dikasih akal lah Bang Edis kan biar Justru nalar bang, kan bang, itu. dengerin bang. Coba ya, saya sebutin. Ahmad Sahroni, Eko Patrio, kemudian siapa lagi? Uya Kuya. Mereka bertiga muslim nggak? Muslim. Muslim. Sesuai dengan ajaran agama Islam, berzina, mencuri itu termasuk korupsi. Korupsi itu mencuri. Masuk surga nggak? Yang penting dia tidak menyekutukan Allah. Ya kalau yang di ayat Al-Qur'an yang Sebentar bang, sebentar. Tenang, tenang, tenang. Saya ulangi lagi. Eko Patrio, Uya Kuya, dan Ahmad Saroni. Mereka bertiga muslim. Kalau mereka bertiga mencuri, kalau mereka bertiga korupsi, tetapi mereka tidak menyekutukan Allah, masuk surga nggak? ya masuk surga tapi kan Nah, bertahap itulah itu Bang makanya Edis. saya bilang bertaubatlah kalian. Makanya bang kalau Ya, ngikutin ajaran Muhammad ya seperti itu. Yang penting ya. mengucapkan kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah, berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Gini Bang Edis mau tanya saya ya. Silakan. Mana ini? Sebentar. Nah, mau tanya tentang itu Bang Edis. Apa namanya? Enggak, itu Ada sudah nggak? sudah yang itu tadi sudah Anda akui bahwa itu ajaran yang sesat. Oh enggak, tetap yakin saya kalau Lantas dia masih Islam ya, yang penting silakan. Silakan. yang penting nggak menyetukukan Allah kan gitu Bang Edis. Menyututukan. Makanya bang, saya bilang Anda itu Islam bukan karena Anda belajar Islam bang. Anda Islam karena turunan. Kalau Anda belajar agama Itu Bang Edis, Islam, pasti mau tanya. Anda akan meninggalkannya. Silakan. Mau tanya tentang ada nggak ayat yang menyebutkan sembahlah Yesus? Ada nggak Bang Edis? Ayat yang menyebutkan sembahlah Yesus. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ada. Ya. Baik. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini nampaknya itu ruangannya teman-teman ya. Ruangannya itu membuat saya batuk-batuk. Sebentar ya. Sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Ya. Saya kasih tunjuk ayatnya. Misalnya Matius 28 ayat 17. Saya balikin dulu kamera saya bang ya.
Matius 28 ayat yang ke-17. Tapi sebelum yang ke-17, saya ke-16 dulu ya. Saya balikin. Oh, saya hilangin dulu efeknya. Oke, nih ya. Kita mulai 16 dulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia di sini maksudnya Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan seterusnya. Jadi di sini orang-orang menyembah Yesus dan tidak pernah Yesus berkata, jangan sembah. Jadi di dalam Bible, Bang, tidak pernah satu kali pun, sebentar, saya pulangin dulu kamera saya. Ya, begini. Di dalam Bible tidak pernah sekalipun Yesus minta disembah, Bang. Sembahlah saya, tolong, sembah saya setiap hari 5 kali, tolong. Enggak pernah. Tetapi orang-orang menyembah Yesus, tetapi Yesus tidak pernah menolak. Nah, sama seperti seorang raja, Bang. Raja kalau dia keluar menemui rakyatnya, itu tidak perlu dia minta-minta, sembah. Nggak perlu dia minta-minta begitu. Orang sudah menyembahnya otomatis karena dia seorang raja. Nah, yang minta-minta disembah itu biasanya Saiton. Begitu juga seorang raja, Bang. Kalau raja lewat, sembah kamu, sembah. Kalau sampai dia mengeluarkan seperti itu, berarti raja itu dia sudah haus sembah. Begitu, Bang. Tetapi sekalipun rakyat menyembahnya, raja itu juga tidak menolak penyembahan. Seperti itu dengan Yesus, Bang. Begitu. Maksud saya itu gini loh, Bang. Mana? Hadisnya dari Yesus itu sembahlah aku sebagai Tuhan, kok nggak ada Kan gitu tadi loh, sudah saya Yesusnya. bilang, Bang. Yesus tidak pernah minta-minta Bukan itu. disembah. Bukan itu, Bang. Coba tunjukkan lagi. Nggak ada itu, Bang. Kalau sembahlah aku sebagai Tuhan kan nggak ada. Gini, saya kasih pengertian. Begini, Bang. Karena Anda seorang Muslim, Anda memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah minta disembah. Kan di dalam Enggak, Al-Quran, tenang dulu, Bang. Kan di dalam Al-Quran Allah minta disembah, betul? Betul? Iya. Nah, lalu